Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kami baru saja melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Jadi sholat asar ini mengandung arti akhir kehidupan. Makanya setelah sholat asar tidak ada sholat sunat. Nah, di sini kita dianjurkan hanya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat asar ini mengandung arti akhir kehidupan. Jadi insyaallah jikalau kita istiqomah melaksanakan sholat asar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu dengan berjamaah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kematian yang husnul khotimah, kematian yang terbaik. Jadi kita usahakan bagaimana kita istiqomah sholat asar secara berjamaah. Sekali lagi karena sholat asar mengandung arti akhir daripada kehidupan. Tidak ada lagi sholat sunnahnya. Maka di sini kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini kita melanjutkan daripada pengajian kita, yaitu keutamaan berzikir. Kita sudah sampai di hadis yang ke-59. Jadi fadilah zikir ini tertulis di dalam kitab Fadilah Amal, yaitu kitab perujukan kami di Jamaah Tabligh ketika kami khuruj atau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan saja hadis ke-59, bahwa dengan berzikir maka setiap kesusahan-kesusahan yang kita alami itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya, dan beban-beban hidup Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripada setiap musibah yang kita alami. Jadi di dunia ini pasti kita mengalami kesusahan, pasti kita mengalami kesulitan, beban. Akan tetapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan juga berzikir, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghilangkan daripada rasa takut dan mengubahnya menjadi ketenangan. Nah, jadi kalau kita berada dalam ketakutan, maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Kemudian dengan berzikir maka seseorang akan memperoleh kekuatan khusus. Dengan kekuatan khusus itu maka dia akan bisa melakukan suatu amal yang kelihatannya sulit. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang kelihatannya orang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan sehingga kita mudah melaksanakan amalan tersebut. Misalnya contoh berpuasa, ibadah puasa. Ibadah puasa ini ada sebagian orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, namun orang-orang yang ahli zikir maka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah melaksanakan puasa, sehingga orang melihat, wah, kenapa si fulan mudah sekali untuk berpuasa sedangkan saya berat sekali untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia ahli zikir. Makanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, beliau ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta daripada hamba sahaya, atau kalau kita kenal sekarang adalah pembantu. Ya Rasulullah, berikanlah kami hamba sahaya. Tujuannya apa? Untuk membantu daripada Sayyidatina Fatimah atau anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk
agar supaya ringan membantu daripada pekerjaan-pekerjaannya sehingga tidak terlalu capek. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan amalan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Apa amalannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Lakukan sebelum tidur. Itu lebih baik daripada hamba sahaya. Jadi maksud kata Nabi kita Muhammad SAW ini bahwa ketika kita mengamalkan ini, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh sebelum tidur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita tidur yang berkualitas, sehingga ketika terbangun dari tidurnya maka semua keletihan, rasa pegal-pegal, rasa capek yang pernah dialami sebelum tidur ketika bekerja, maka itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa segar. Nah, ini bisa kita contoh, kita amalkan ketika kita selesai daripada pekerjaan kita, maka kita mengalami capek, keletihan, pegal-pegal, maka sebelum tidur kita amalkan ini. Dan insya Allah setelah bekerja lagi kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan khusus kepada kita sehingga kita mudah daripada menyelesaikan daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya, kelak di akhirat orang-orang yang beramal itu saling berlomba-lomba. Nah, saling berlomba-lomba. Maka orang yang ahli zikirlah yang paling terdepan. Jadi nanti di akhirat ini orang-orang ini akan saling berlomba-lomba, saling berbangga-bangga dengan amal-amal yang pernah dilakukan di dunia. Dan orang yang paling bangga, yang paling bahagia, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar Maula Ghafur rahmatullahi berkata, pada hari kiamat ketika berlangsung pembagian pahala atas setiap amal manusia, banyak orang yang menyesal. Jadi nanti di akhirat, di pada mahsyar ketika berlangsung pembagian pahala, banyak orang yang menyesal. Mereka berkata, mengapa aku di dunia tidak berusaha daripada menjaga daripada zikir, yang mana zikir ini adalah amalan yang sangat mudah untuk dikerjakan. Dan memang sangat mudah. Nah, kita bisa kerjakan baik dalam keadaan berjalan, duduk, berbaring. Nah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti banyak orang yang menyesal, kenapa dulu di dunia ini saya tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang termudah untuk dikerjakan, karena sudah diperlihatkan daripada pahala-pahalanya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, para mufarrid telah mendahului di depan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mufarrid itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang berzikir sebanyak-banyaknya, karena zikir telah menghilangkan beban-beban mereka. Jadi tidak ada lagi beban. Orang-orang yang ahli zikir di pada masyarakat akan mengalami daripada kemudahan-kemudahan di dalam urusan-urusannya. Kemudian selanjutnya, ucapan ahli zikir telah dibenarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah dinyatakan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan dibangkitkan dalam golongan para pembohong. Jadi orang-orang yang berzikir ini tidak akan dibangkitkan ke dalam orang-orang yang pembohong pada hari kiamat. Sebuah hadis menyebutkan apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku berkata benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku dan akulah yang maha besar. Kemudian di hadis selanjutnya, yaitu pembangunan di surga, biayanya adalah dari zikir. Jika seseorang hamba berhenti daripada berzikir, maka para malaikat pun akan berhenti membangun. Jika dikatakan kepada para malaikat, mengapa kalian berhenti membangun? Maka mereka menjawab, biaya pembangunannya belum datang. Biaya pembangunannya belum datang. Jadi ketika kita berzikir itu pada hakikatnya kita mengirim bahan-bahan pembangunan untuk istana-istana kita insyaAllah, atau istana-istana rumah-rumah kita di surga. Itu bahan-bahannya dari zikir. Jadi ketika kita berhenti berzikir, maka malaikat berhenti membangun daripada istana kita atau rumah-rumah kita. Kalau kita berzikir, maka
pembangunan-pembangunan itu akan terkirim dan dibangun lagi istana-istana yang indah, super indah yang dibangun oleh malaikat, insyaallah. Dalam sebuah disebutkan barang siapa yang membaca 7 kali, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka dia akan dibangunkan baginya sebuah kubah di surga. Masya Allah, kita dibangunkan kubah di surga hanya dengan membaca 7 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian zikir adalah penghalang dari api neraka. Jadi kalau mau ada penghalang benteng dari api neraka, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berzikir, maka semakin kuat daripada penghalang atau benteng yang menghalang kita dari api neraka. Para malaikat akan beristighfar untuk para ahli zikir. Jadi kalau kita berzikir, maka malaikat ini memohonkan istighfar atau memohonkan ampun kepada kita. Ya Allah, ampunilah si fulan ya Allah. Ampunilah si fulan, ampuni dosa-dosanya si fulan ya Allah, karena dia telah berzikir. Dan pasti doa malaikat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat ini ma'zum, tanpa dosa, tidak berdosa, tidak ada dosa. Malaikat ini kekasih Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya, orang yang dekat, malaikat yang dekat kepada Allah, memohon, meminta, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya malaikat, ya Allah ampunilah si fulan, orang-orang yang berzikir. Maka jika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, atau dia membaca subhanallah wa bihamdihi, maka malaikat ini akan mendoakan, ya Allah ampunilah dia. Kemudian selanjutnya gunung-gunung atau tempat-tempat yang di atasnya digunakan seseorang untuk berzikir, maka gunung-gunung atau tempat-tempat ini akan bangga. Diriwayatkan bahwa gunung itu akan saling bertanya di antara mereka, adakah orang yang berzikir lewat di atasmu? Jika ada, maka gunung itu akan merasa senang sekali. Gunung-gunung yang akan senang kalau kita berzikir di atasnya. Jadi kalau mau menyenangkan daripada bumi, mau menyenangkan gunung, mau menyenangkan tempat-tempat, maka berzikirlah sebanyak-banyaknya di atasnya. Dengan banyak berzikir, maka berarti seorang sudah mendapatkan tanda kebebasan dari munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazkurullaha illa qalila, dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengingat Allah kecuali sedikit. An-Nisa ayat 142. Jadi ayat ini menjelaskan tanda orang munafik, yaitu orang-orang yang sedikit sekali mengingat Allah atau sedikit berzikir. Nah, ini orang-orang munafik. Jadi kalau kita mau terbebas dari sifat munafik, maka kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya zikir memiliki kemanisan dan kelezatan khusus yang tidak ada pada amalan-amalan yang lainnya. Jadi memang zikir ini dibanding dengan amalan-amalan lain itu ada kelezatan atau kenikmatan tersendiri ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Jadi kalau mau merasakan ada kelezatan kenikmatan berzikir, maka istiqomahlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan, kenikmatan, kelezatan di dalam ibadah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya orang-orang yang selalu berzikir akan terlihat berseri-seri, dan di akhirat wajahnya itu akan bercahaya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang ahli zikir ini wajahnya akan kelihatan berseri-seri, walaupun wajahnya kelihatannya pas-pasan, tapi kalau di ahli zikir maka itu enak sekali dipandang. Kenapa? Karena ada aura positif, ada nur yang memancar dari wajahnya, sehingga enak sekali dipandang. Kita contohkan seperti misalnya Habib Umar bin Hafiz. Itu kalau kita pandang enak sekali kita pandang, karena beliau adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam berdakwah. Beliau ahli zikir. Juga misalnya beliau di Indonesia ada Abu Ar-Razi Hazim. Beliau itu kalau kita pandang luar biasa. Itu karena beliau ahli zikir, sehingga ada pancaran nur yang terpancar keluar dari wajahnya. Kemudian di akhirat nih, orang-orang yang berzikir, maka wajahnya ini akan bercahaya karena nur. Kemudian barang siapa yang selalu memperbanyak zikrullah ketika di jalan, di rumah,
ataupun ketika dia safar, maka pada hari kiamat dia akan memiliki banyak saksi yang membelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah, "Yaumaizin tuhaddisu akhbaraha." Pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Jadi maksud daripada ayat ini bahwa ketika kita berzikir, maka di tempat-tempat tertentu dimanapun berada, maka tempat-tempat itu akan menjadi saksi. Kita berzikir di bawah pohon, maka pohon itu akan menjadi saksi. Kita berzikir di atas batu, batu itu akan menjadi saksi. Jadi kalau mau banyak bersaksi nanti di akhirat, maka banyaklah berzikir di tempat-tempat yang berlainan. Nah, inilah keuntungan daripada kalau kita berzikir banyak yang menjadi saksi. Kemudian selama lidah sibuk berzikir, maka selama itulah dia akan terhindar dari kesia-siaan seperti berbohong, ghibah dan sebagainya. Jadi ini salah satu keuntungan berzikir. Kita akan terhindar daripada perbuatan yaitu berbohong, berghibah. Nah, berghibah karena berghibah ini menghapus daripada pahala-pahala kita. Jadi kalau kita sibuk berzikir, tidak ada waktu untuk berkata bohong dan tidak ada waktu untuk berghibah. Karena lidah tidak akan bisa berdiam saja. Karena lidah ini selalu sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadis yang ke-73, syaitan adalah musuh yang nyata manusia. Maka setiap waktu syaitan menakut-nakuti manusia dan menyerangnya dari segala arah. Jika seseorang mempunyai banyak musuh yang selalu mengepungnya, tentu setiap musuh mencari kesempatan untuk menyerangnya. Tidak ada senjata untuk mencegah pasukan syaitan melebihi daripada zikrullah. Nah, jadi senjata yang paling ampuh untuk menghalau daripada syaitan yang akan menjerumuskan kita adalah dengan zikrullah, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita ini 24 jam ini syaitan selalu memantau kita, selalu menunggu-nunggu kita kapan-kapan kita lalai, maka disitulah kita akan diserang oleh syaitan, akan dilalaikan kita, dibuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berzikir, maka untuk menyerang daripada syaitan, menghalau daripada syaitan untuk tidak menggoda kita, maka kita tingkatkan daripada zikir kita, atau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, jadi itulah 73 hadis tentang keutamaan berzikir. Insyaallah mudah-mudahan dengan keutamaan ini kita bisa memahami, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada semangat untuk mengamalkan daripada zikir ini, sehingga kita ini diridhoi dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian sahabat kaum muslimin, nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Subhanallah bihamdihi, subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.